Yang saya hormati Kepala OIF UMSU, Al-Ustadz Ad-Duktur Al-Akh Al-Kabir, Bang Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar. Jadi tadi sudah disebut bahwa ya beliau kawan akrab saya, kawan karib sejak di Kairo. Cuman beliau jauh dari segi senioritas. Waktu saya S1 beliau sudah S3. Tapi dalam hal main PS itu selalu kalah sama saya. Ya dulu Bang Arwin menulis disertasi di Jamiah Dual Arab. Kalau lagi pusing dengan disertasi main ke sekretariat PCIM untuk main PS dan diskusi ya Bang ya. Ya, yang saya hormati segenap senior, para tokoh falak, alim ulama yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa takzim kami yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya beberapa bisa mengenali, ada kawan lama saya datang dari jauh, ini dari Sulawesi Utara, ada Bang Bekti, itu Mas Bekti. Alhamdulillah sudah menyapa saya juga di WhatsApp. Selamat bergabung untuk Bang Bekti dan semuanya. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Teman-teman dari CISIK UMY, dari OIF UMSU, alhamdulillah kita semua bisa bersilaturahmi pada kesempatan siang hari ini. Dan bagi saya sebuah kehormatan bisa diundang berbagi pikiran di forum yang sangat terhormat ini. Dan terutama saya kira kita semua berbangga dengan perkembangan pesat dari OIF UMSU. Saya kira OIF bukan hanya kebanggaan Muhammadiyah di Sumatera Utara, tapi juga kebanggaan persyarikatan kita gitu. Dan tadi kita semua melihat bagaimana perkembangan OIF sudah sangat pesat, sangat produktif, dan kita doakan mudah-mudahan banyak capaian-capaian yang lain yang bisa diperoleh di kemudian hari, yang semuanya berkontribusi untuk kemajuan sains, teknologi, ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Amin ya rabbal alamin. Para peserta sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan sebuah topik, sebenarnya cukup kompleks topik ini. Mudah-mudahan sudah terlihat ya di layar. Jadi judulnya adalah Integrasi Antropologi dan Astronomi Islam, Telaah Kitab Irsyad Ahlul Millah fi Isbat Al-Ahillah, karya Muhammad Bakhit Al-Muti'i. Jadi ada beberapa layers yang harus saya jelaskan dulu sebelum kemudian sampai kepada topik inti, yaitu bagaimana memahami buku ini, sebuah buku dalam bidang astronomi Islam atau dalam bidang ilmu falak dari sudut pandang antropologi. Oleh karena itu, yang pertama akan saya sampaikan adalah sekilas biografi singkat tokoh yang akan kita kaji, yaitu Muhammad Bakhit Al-Muti'i. Kemudian sekilas tentang karya beliau, yaitu Irsyad Ahlil Millah fi atau Ila Isbatil Ahillah. Kemudian penjelasan singkat mengenai antropologi dan astronomi Islam, khususnya barangkali ada non-spesialis yang hadir mendengarkan forum kita hari ini, baik non-spesialis pada bidang antropologi maupun astronomi. Dan selanjutnya apa yang dimaksud dengan integrasi, baru kemudian kerangka konseptual itu kita terapkan saat membaca, menelaah kitab Irsyad Ahlil Millah ini. Dan tampaknya materi yang keenam ini baru akan bisa kita kaji pada pertemuan selanjutnya. Saya nggak tahu apakah ini mingguan, apakah 2 mingguan, ataukah bulanan. Tapi kalau saya pikir saya langsung menjelaskan bagaimana membedah buku ini dari perspektif antropologi, terlalu banyak missing gap-nya, terlalu banyak hal-hal yang sifatnya fondasional yang perlu dipahami terlebih dahulu. Saya mulai dari menjelaskan nama ini, Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i. Jadi beliau lahir di Asyut dan wafat di Kairo. Lahir tahun 1854 dan
wafat tahun 1935. Jadi beliau dikaruniai umur yang cukup panjang, 81 tahun. Dan sebagai perbandingan, ada tokoh Muhammad Abduh yang insya Allah kita semua sudah mengenal. Abduh itu lahir 1849. Jadi kira-kira hanya 5 tahun sebelum Bakhit Al-Muti'i dan wafat tahun 1905. Jadi 30 tahun Abduh wafat lebih dulu daripada Al-Muti'i dan wafat dalam usia relatif muda, yaitu 56 tahun. Perbandingan kedua adalah dengan tokoh bernama Syekh Muhammad Rashid Ridho, lahir tahun 1865 dan wafat tahun 1935. Jadi tahun wafatnya sama dengan tahun wafatnya Al-Muti'i, tapi usia Ridho lebih muda. Jadi usia Ridho hanya 70 tahun, sementara Al-Muti'i 81 tahun. Nah, kenapa saya membandingkan dengan dua tokoh ini, nanti akan saya sebutkan di belakang. Jadi Al-Muti'i berkarir di bidang kehakiman. Dia ditempatkan sebagai hakim di berbagai tempat. Dia pernah, jadi tadi kalau dilihat di screen ini, dia lahir di Asyut, pernah ditempatkan di Menya, pernah di Bani Suef, termasuk juga di Bursaid, kemudian pernah juga di Qalyubiyah, dan pada akhirnya dia kemudian ditunjuk sebagai kepala pengadilan agama di Alexandria di sini, khususnya pada tahun 1907 sampai 1912. Dan pada saat ia menjabat sebagai kepala pengadilan agama di Alexandria inilah dia menulis bukunya yang berjudul Irsyad Ahlil Millah ini. Dan buku ini ditulis pada tahun 1910 Masehi. Jadi kalau dihitung itu usia Al-Muti'i adalah 56 tahun. Dan kemudian 4 tahun kemudian ketika Al-Muti'i berusia 60 tahun, dia diangkat menjadi mufti Mesir dari tahun 1914 sampai 1920. Jadi dia menjadi mufti Mesir selama 6 tahun, berakhir ketika ia berumur 66 tahun. Dan Al-Muti'i lahir dari tradisi atau dari keluarga yang bermazhab Maliki, tetapi untuk satu alasan yang saya sendiri tidak begitu jelas kenapa dia lebih memilih untuk tamazhab bil mazhabil Hanafiyah gitu. Jadi mazhab fikih dia adalah mazhab fikih Hanafi. Nah, selama menjadi seorang mufti, ada banyak yang menjadi perhatian dari Syekh Al-Muti'i. Di antaranya adalah masalah penentuan awal bulan, peralatan teknologi modern yang digunakan untuk penentuan awal bulan, termasuk juga yang saat itu menjadi isu populer pada masanya adalah mengenai Bolshevism atau mengenai paham komunisme, paham Marxisme yang meledak di Rusia. Jadi tahun 1917 ada satu peristiwa revolusi di Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Kemudian Al-Muti'i mengeluarkan fatwa yang mengutuk revolusi ini, yang pada akhirnya fatwa ini menjadi kontroversial karena dimanfaatkan oleh British, oleh Inggris yang saat itu menjajah Mesir, yang khawatir pengaruh revolusi Bolshevik ini juga akan terjadi di koloninya, terjadi di Mesir gitu. Nah, hal lain terkait dengan Al-Muti'i, ini saya sandingkan dengan dua orang tokoh. Al-Muti'i dikenal sebagai min asyaddil mu'aridin, one of the staunchest of opponents. Jadi orang yang paling kuat menentang reform movement atau harokatul islah yang diinisiasi oleh Muhammad Abduh. Jadi dia kalau Abduh dikenal sebagai tokoh reformis, tokoh tajdid, dia sebaliknya dikenal sebagai tokoh tradisionalis, tokoh muhafidh, kira-kira gitu. Nah, dia punya satu komentar terhadap Abduh.
Again, Abduh ini wafatnya 30 tahun lebih awal daripada Al-Muti'i, walaupun selisih umurnya sangat sedikit. Komentarnya Al-Muti'i adalah, no one has corrupted the beliefs of the Muslim and introduced misguidance to the Azhar like Abduh has. Before him, the Azhar was pure of deviance, heresy, and the like. Tidak ada orang yang telah merusak akidah umat Islam dan memperkenalkan kesesatan kepada Al-Azhar seperti yang dilakukan oleh Abduh. Sebelum Muhammad Abduh, Azhar bersih dari segala macam penyimpangan, dari segala macam kesesatan. Jadi dia mengambil posisi yang berseberangan dengan Abduh, menolak wacana-wacana pemikiran-pemikiran Abduh, dan oleh karena itu pemikirannya juga ditentang oleh muridnya Abduh, yaitu Ridho, Muhammad Rashid Ridho. Nah, Al-Muti'i menjadi lawan berdebat Ridho dalam berbagai isu selama berdekade. Terutama dalam hal ini Ridho relatif punya pengaruh lebih kuat karena Ridho adalah seorang jurnalis. Jadi ada yang mengatakan bahwa gerakan reformis, gerakan modernis itu lebih canggih dalam berwacana, dalam mempengaruhi persepsi publik karena mereka bisa berada di ruang media, bisa mengelola media. Nah, Ridho itu punya jurnal Al-Manar namanya. Disitulah tempat dia mengelaborasi pemikirannya, termasuk juga menyerang pemikiran Al-Muti'i gitu. Sementara Al-Muti'i sendiri juga seorang penulis yang produktif, karyanya banyak sekali, tapi penerbitannya banyak bergantung kepada penerbitan atau publikasi dari tempat lain gitu. Nah, Ridho pernah menuduh Al-Muti'i sebagai sarjana yang pro Inggris karena tidak mendukung revolusi Bolshevik tadi. Dan juga dalam hal ini karena Syekh Al-Muti'i mendrop nama atau penyebutan nama Khalifah Utsmaniyah the Ottoman pada saat khutbah Jumat. Kita semua tahu dalam tradisi Islam bahwa nama Khalifah itu selalu disebut pada saat khutbah Jumat dan didoakan. Nah, Al-Muti'i itu mendorong supaya nama ini tidak lagi disebut karena ya pada saat itu memang pengaruh dari dinasti Utsmaniyah sudah sangat kecil dan ia sudah diambang kehancuran gitu. Walaupun nanti sebagaimana akan saya tunjukkan karyanya, sebenarnya Al-Muti'i juga orang yang sangat-sangat menyayangkan peristiwa atau tragedi terbesar pada abad 20, yaitu runtuhnya kekhilafahan Utsmaniyah itu sendiri. Nah, ini karya-karya pokoknya. Saya mulai dari yang paling kiri, Haqiqatul Islam wa Usulul Hukmi. Ini ditulis sebagai raddun, sebagai bantahan kepada Ali Abdul Razik, seorang sarjana Al-Azhar yang sempat mengenyam pendidikan di Oxford tapi tidak tamat karena meletus Perang Dunia I, yang dalam bukunya itu Ali Abdul Razik pertama kali dalam sejarah Islam, sejarah pemikiran Islam mengajukan paham sekularisme. Banyak ulama yang menentangnya, membantahnya, termasuk adalah Ridho dan Muti'i sendiri. Jadi gerakan reformis, gerakan modernis, dan gerakan tradisionalis dalam hal ini, dalam isu mengenai keruntuhan Khilafah Utsmaniyah, semuanya sepakat bahwa itu satu tragedi yang disesalkan dan kedua-duanya melakukan upaya sekuat tenaga untuk merestorasi kekhilafahan Utsmaniyah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga menulis karya polemik Tathhirul Fuad min Danasil I'tiqad. Jadi buku ini ya kira-kira semacam bantahan kepada paham Ibnu Taimiyah dalam bidang akidah. Jadi tentu dalam hal ini kita bisa memahami posisi Al-Muti'i, posisi mainstream, terutama dari Al-Azhar sebagai seorang sarjana Asy'ari. Kemudian karya lain, beliau menulis Sulamul Wusul li Syarhi Nihayatis Sul.
karya Al-Baidawi, dan buku ini pada bidang usul fikih. Selanjutnya juga ada karya Hasyiatus Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i ala Syarhi Ad-Dardir ala Al-Kharidah fi ilmil kalam. Jadi buku yang keempat ini adalah buku pada bidang ilmu kalam. Nah, selain buku Irsyad Ahlil Millah, dia juga menulis buku lain dalam bidang falak, judulnya Taufiqur Rahman li Taufiq baina ma qalahu ulama'ul hay'ah wa baina ma jaa fil ahadits as-sahihah wa ayatil Qur'an. Tapi judulnya panjang sekali nih. Mungkin kalau mau memendekkannya ya Taufiqur Rahman gitu aja. Cuman yang unik dari judul-judul buku yang ditulis oleh para ulama Islam itu selalu menekankan irama, gitu, rhyming. Jadi Taufiqur Rahman berakhiran dengan wa ayatil Quran. Nah, dia ingin menunjukkan bahwa ilmu astronomi modern itu tidak bertentangan dengan informasi yang dibawa oleh hadis-hadis sahih dan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebenarnya Al-Muti'i adalah seorang ulama yang sangat knowledgeable, sangat melek dalam pengetahuan mengenai ilmu astronomi, ilmu falak. Gitu. Jadi ada salah seorang muridnya namanya Al-Ghumari, yang kita semua tahu ahli hadis dari Maroko. Jadi Al-Ghumari itu dikirim oleh ayahnya jauh-jauh dari Maroko ke Mesir khusus untuk belajar kepada Al-Muti'i. Walaupun kemudian dia belajar kepada banyak orang, tapi yang pertama yang ingin dia mulazamai adalah Al-Muti'i. Nah, kata Al-Ghumari, setiap kali dia bicara tentang satu topik, itu seolah-olah dia tidak mengerti topik yang lain. Jadi karena expert pada satu isu, jadi terkesan bahwa hanya itu saja yang dia dalami. Padahal dia mendalami banyak diskursus, banyak disiplin ilmu. Nah, termasuk kata Al-Ghumari, pengetahuannya dalam bidang ilmu falak itu sangat mendalam gitu. Dan di sini juga, dari judul ini juga kita bisa memahami bahwa dalam isu astronomi sebenarnya pikiran Al-Muti'i ini sangat bagus, sangat maju gitu. Jadi kesan bahwa dia seorang terbelakang, anti pengetahuan itu sama sekali tidak berlaku gitu. Nah, oleh karena itulah banyak karya-karya tulis yang diproduksi, yang ditulis belakangan oleh sarjana-sarjana Muslim, yang menunjukkan bahwa kelompok yang selama ini dipersepsikan, di-stereotype sebagai orang-orang yang anti kemajuan, anti sains, itu satu stereotype, satu persepsi yang keliru gitu. Dan selama ini kesarjanaan, penelitian-penelitian itu berfokus pada figur-figur seperti Muhammad Abduh, pada figur-figur seperti Rashid Ridho. Nah, siapapun yang berpolemik dengan dua orang ini, stereotipnya dianggap terbelakang, tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, stereotip itulah yang sekarang ingin didebunk, dikonstruksi, dan ingin dibuktikan bahwa sebenarnya pengaruh epistemologi modernis atau kemajuan pemikiran itu sebenarnya bisa diidentifikasi dari tokoh-tokoh seperti Al-Muti'i ini juga. Jadi sebenarnya klaim bahwa inilah yang paling maju, inilah yang paling reformis, sementara yang lain tidak, itu klaim yang sebenarnya tidak perlu dimunculkan, karena sebenarnya etos kemajuan itu sendiri ada pada Islam gitu. Nah, nanti mungkin pada pertemuan selanjutnya, walaupun di sini akan saya singgung sedikit, sebenarnya semangat dari asriyah gitu ya, semangat kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern itu juga bisa kita lihat pada pemikiran Syekh Al-Muti'i ini. Nah, kemudian sekilas tentang buku Irsyad Ahlil Millah ini. Jadi buku ini berasal, ada dua latar belakang kira-kira. Ada dua hal yang melatar belakangi penulisan buku ini. Pertama adalah pertanyaan dari Khodif, kalau bahasa Arabnya Khodiu Mesir. Pertanyaan ini tadi diajukan tahun 1910. Nah, waktu itu Al-Muti'i menjabat sebagai hakim pengadilan agama di Iskandaria. Bunyi pertanyaannya adalah, apakah laporan Ru'yatul Hilal
yang dikirimkan melalui telegraf dari kota Aswan ke Kairo dapat diterima untuk memulai awal bulan Hijriah. Nah, coba ya saya tunjukkan dulu apa namanya petanya tadi biar kita bisa membayangkan. Jadi ada laporan Ru'yatul Hilal terjadi di Aswan, dilaporkan ke Kairo. Nah, apakah laporan yang menggunakan teknologi komunikasi berupa telegraf itu bisa dipakai? Itu. Jawaban dari Al-Muti'i sebenarnya afirmatif. Iya, gitu. Dan jawaban itu sebenarnya juga diafirmasi oleh Hakim Agung di Kairo. Waktu itu dia artinya belum terlalu senior, ada orang yang lebih senior dari dia. Qadil Qudotnya di Kairo mengafirmasi membenarkan fatwa dari Al-Muti'i. Kemudian latar belakang yang kedua, ada pertanyaan yang datang dari bisnismen Mesir ternama. Dia sebut dalam bukunya ini namanya Hasan Basha Madkur. Hasan Basha Madkur. Hasan Basha Madkur ini punya teman di Madinah yang pergi ke India. Nah, jadi masalahnya bukan di Madinah, masalahnya juga bukan di Mesir, tapi masalahnya ada di India. Jadi di India ada perdebatan di kalangan ulama India sejauh mana berita telegraf tentang hilal bisa diterima. Khususnya ada seorang imam masjid di kota Rangkut. Di kota Rangkut bernama Abdul Hai yang mengirim surat meminta fatwa mengenai informasi yang dikirim melalui telegraf ini. Jadi begitu. Jadi ini masalah sejauh mana telegraf bisa dipakai untuk mengirim berita. Nah, saya tampilkan di depan gambar telegraf. Saya sendiri belum pernah melihat secara langsung bagaimana bentuk telegraf. Tapi kalau di Google bentuknya kayak gini, dan di YouTube juga banyak video-video yang menjelaskan bagaimana telegraf digunakan. Nah, masalah telegraf itu sebenarnya bukan masalah yang sederhana. Jadi masalah telegraf inilah kemudian yang memicu atau yang memungkinkan bagi kita untuk melihat buku Irsyad Ahlil Millah ini dari sudut pandang antropologi. Jadi ini bukan pertanyaan yang sederhana, tapi ini pertanyaan yang bersifat epistemik. Bagaimana umat Islam memahami kemodernan? Kalau dirumuskan bunyi pertanyaannya gitu. Bagaimana memahami perkembangan teknologi yang sebelumnya belum pernah ada dan sekarang dikenalkan oleh bangsa penjajah? Gitu. Kalau kita mundur sedikit ke belakang tentang sejarah telegraf, memang ada fase perkembangannya. Pertama kali telegraf ditemukan oleh Samuel Morse, ini dari New Jersey, Amerika Serikat, dan pada saat pertama kali digunakan komunikasinya masih dalam bentuk kode-kode, titik-titik itu, yang kita kenal sebagai sandi Morse itu. Dan yang lebih membuat dilematis adalah media bernama telegraf ini adalah media yang sama yang digunakan oleh penjajah dan digunakan oleh masyarakat barat saat mereka terlibat dalam perang sipil. Di Amerika Serikat ada sejarah perang sipil yang sangat besar, sangat mematikan, membunuh banyak orang antara Union dan Confederate, antara pihak yang menolak perbudakan dengan yang menghapuskan perbudakan. Nah, media komunikasi pada saat itu adalah telegraf, seperti dilihat dari gambar ini. Message Washington, kabari Washington, yes sir. Nah, yang ada dalam gambar ini adalah gambar telegraf. Dan selama perang sipil itu ada 15.000 miles kabel yang digunakan untuk mengirimkan pesan telegraf ini. Jadi telegraf itu juga masih menggunakan kabel, gitu. Dan di Mesir sendiri sebenarnya teknologi telegraf itu diperkenalkan oleh hadifnya Mesir namanya Ismail Pasha tahun 1870.
sekali lagi saya perlu mungkin sedikit mengenalkan istilah khadif. Khadif itu adalah penguasa Mesir, perwakilan dari Khalifah The Ottoman yang ada di Istanbul, dan dia punya hak otonomi untuk mengatur Mesir. Sebelum kemudian Mesir menjadi independen lepas dari di Ottoman tahun 1914. Gitu. Sebelum itu penguasa Mesir namanya adalah Khadif yang dimulai dari Muhammad Ali yang dari Albania. Nah, jadi Khadif yang bernama Ismail Pasha ini tahun 1870. Saya kok mulai kada gele pada waktu duhur. Khadif bernama Ismail Pasha ini membangun jalur telegraf sepanjang 5.000 miles. Jadi kabelnya sepanjang itu. Itu yang memungkinkan peristiwa Ru'yatul Hilal di Aswan bisa dikabari pada hari yang sama ke Kairo. Nah, sebelum ditemukannya teknologi berupa telegraf ini, itu masyarakat Muslim berkomunikasi dengan cara oral, dengan cara lisan. Jadi paling jauh yang mereka tempuh ya naik kereta, karena waktu itu juga kereta sudah ada, atau berkirim melalui pos. Tapi itu tidak akan sampai dalam hitungan hari. Kalau Ru'yatul Hilal dilakukan pada saat maghrib, kalau mereka naik kereta api dari Aswan ke Kairo, bisa-bisa besok paginya mereka baru dapat kepastian kapan akan berpuasa atau kapan berhari raya. Nah, ternyata masalah telegraf itu menimbulkan satu kegamangan, satu dilema bagi banyak masyarakat Muslim, dan itu kira-kira masalah global karena yang berhadapan dengan pertanyaan itu bukan hanya masyarakat Kairo tapi juga masyarakat India. Jadi pertanyaan ini juga tipikal pertanyaan Muslim di awal abad 20. Sejauh mana kira-kira teknologi bisa digunakan, sejauh mana sains bisa dipakai dalam beragama gitu. Nah, ini argumen utama dari Syekh Al-Muti'i. Jadi dia menyebut pertama adalah hisab, astronomical calculation. Kedua, telegraf. Kemudian ketiga, fonograf. Fonograf itu di gambar ini yang bagian atas. Ini alat perekam suara yang paling awal yang ditemukan oleh manusia. Juga Anda bisa searching di YouTube bagaimana fonograf bekerja. Dan argumen dari Al-Muti'i adalah hisab, ilmu hisab, kemudian telegraf, fonograf bisa diterima digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriah. Dan ini agak surprising gitu karena kita sudah cenderung menstereotype bahwa Al-Muti'i tadi orang yang tidak reformis, menolak kemajuan. Oh no, justru dia ulama bermazhab fikih, dalam hal ini adalah Hanafi, yang membenarkan mengambil perkembangan teknologi ini gitu. Dalam hal ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Dia jauh melampaui tradisi dalam mazhab Hanafi sebelumnya. Tokoh besar dari mazhab Hanafi sebelum Al-Muti'i namanya Ibnu Abidin. Ibnu Abidin masih menolak penggunaan hisab gitu. Dia memang berpegangan kepada ulama Hanafi tapi all the way jauh dari Bulgaria sana, dari Tatar, namanya Al-Marghinani gitu. Nah, dengan fatwa Al-Marghinani lah dia berpijak untuk kemudian mengambil satu sikap bahwa hisab itu boleh dipakai. Termasuk juga dia harus crossing the boundary, mengambil pendapat dari mazhab fikih lain. Dia banyak mengutip dari As-Subki dalam Al-Alam Al-Mansyur. Kita semua tahu bahwa As-Subki adalah seorang faqih dari mazhab Syafi'i. Dia banyak berpijak pada itu, termasuk juga tokoh yang banyak disebut dalam bukunya Isbat Irsyad Ahlul Millah ini adalah tokoh bernama Qushairi. Nah, ini yang memang masih menjadi misteri, apakah yang dimaksud dengan Qushairi dalam buku ini Qushairi Sufi yang sezaman kira-kira dengan dinasti Saljuk, dengan yang berhidupnya sejaman dengan berdirinya Akademi Nizamiyah Muluk di Baghdad itu gitu. Jadi kepada Al-Marghinani, kepada Al-Qushairi, kepada As-Subki dia berpijak untuk mengeluarkan satu fatwa bahwa hisab bisa digunakan.
untuk penentuan awal bulan Hijriah. Nah, di mana dimensi antropologinya dari buku ini, atau bagaimana memahami buku ini dari sudut pandang antropologi? Yang pertama, buku ini dan secara umum buku-bukunya Al-Muti'i itu sebenarnya memuat debat Al-Muti'i dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan dirinya, khususnya Abduh dan Ridho. Termasuk juga buku ini memuat korespondensi Al-Muti'i dengan tadi ulama dari India. Jadi soal debat dan korespondensi itu kan menggambarkan universalitas Islam, lokalitas yang tidak terkurung, Islam sebagai satu fenomena lokal, tetapi dia tidak terkurung karena dia berkomunikasi, berdialog dengan dunia global. Gitu. Nah, itu satu isu antropologi. Yang kedua adalah apa yang unik pada respon Al-Muti'i dan apa yang universal. Nanti sebagaimana akan saya gambarkan tentang salah satu karakter ilmu antropologi itu mencari apa yang beda, apa yang spesifik gitu, yang distintif, dan apa pada saat yang sama yang universal gitu. Nah, kemudian yang ketiga, buku ini juga menggambarkan satu perdebatan penting dalam masalah antropologi, yaitu sejauh mana atau bagaimana hubungan antara tradisi dan kemodernan. Jadi dua isu ini, tradisi dan kemodernan, itu dua isu pokok dalam bidang antropologi. Jadi kalau kita bisa memframe diskusi-diskusi kita tentang ilmu falak, sebenarnya kita sedang melihat ilmu falak ini dari sudut pandang antropologi. Kalau kita bisa memframe diskusi kita dari perdebatan tarik ulur antara tradisi dengan modernitas, maka itu sebenarnya secara inheren dia menjadi satu kajian antropologi. Nah, saya sendiri disertasi saya tentang pemikiran politik Islam, tapi saya lihat dari satu kerangka teoretik mengenai tradisi dan modernitas. Diskusi antropologi khususnya antropologi generasi belakangan lah. Ada satu tokoh antropolog populer namanya Talal Asad yang pertama kali memperluas diskusi antropologi, termasuk juga tulisan-tulisannya mengenai tradisi dan kemodernan juga sangat banyak gitu. Nanti mengenai pemikiran Talal Asad akan saya jelaskan di belakang. Termasuk juga di mana dimensi antropologis dari buku ini, itu perdebatan soal bagian mana dalam beragama yang bersifat privat dan bagian mana yang bersifat publik. Jadi perdebatan mana yang bersifat privat, mana yang bersifat publik, boleh berada di ruang publik, itu secara tidak langsung sebenarnya adalah debat antropologi. Nah, nanti ada satu bagian dalam bukunya Al-Muti'i di mana dia itu menghukumi kesaksian orang mengenai ru'yatul hilal, terutama yang ditulis dilaporkan dalam telegraf, itu apakah dia masuk kategori riwayah atau syahadah gitu. Nah, riwayah itu bersifat private, kemudian syahadah bersifat publik gitu. Nah, penjelasan lebih lanjutnya pada sesi yang akan datang. Saya pada kesempatan ini akan menjelaskan beberapa hal-hal yang bersifat ta'rif atau fondasional konseptual terlebih dahulu. Oke, ini sekali lagi just in case kalau ada pendengar, ada yang mengikuti diskusi kita tapi tidak memahami apa itu antropologi, apa itu astronomi Islam, dan apa itu integrasi. Apa sih yang dimaksud dengan antropologi? Antropologi itu singkatnya, antropos itu manusia, logos itu studi atau kajian. Jadi singkatnya antropologi adalah studi tentang manusia. Nah, tetapi yang membuat antropologi berbeda dari disiplin lainnya pada saat mengkaji manusia adalah antropologi selalu tertarik melihat apa yang partikular, apa yang unik pada satu fenomena yang diteliti. Pada saat mengkaji Al-Muti'i, apa sih yang
yang hanya ada pada Al-Muti'i, menggambarkan situasi zamannya. Di awal abad 20, Mesir berada di bawah penjajahan Inggris. Kemudian Mesir hampir terlepas dari di Ottoman. Nah, apa yang unik pada periode itu dan apa yang sejalan universal inline dengan fenomena pada generasi-generasi sebelumnya. Jadi apa yang unik dan apa titik temu atau persamaan yang menghubungkan fenomena lokal tadi, fenomena yang unik tadi dengan fenomena yang lain di belahan dunia yang lain, di tempat yang lain dan di belahan waktu yang lain. Jadi itu apa namanya yang membuat kajian antropologi berbeda dari kajian-kajian yang lainnya. Dia selalu tertarik untuk mencari keunikan satu fenomena dan persamaan fenomena itu dengan fenomena yang lain. Nah, secara singkat, antropologi itu dibagi menjadi 4. Pertama, antropologi budaya atau juga di tempat lain disebut dengan antropologi sosial. Kemudian yang kedua, antropologi biologi. Yang ketiga, arkeologi. Yang keempat, antropologi linguistik. Nah, ini tidak akan dijelaskan satu persatu. Kita hanya akan fokus kepada satu cabang yang paling populer dan paling banyak ditekuni, yaitu antropologi budaya atau antropologi sosial. Yaitu satu bidang yang mengkaji manusia yang hidup pada ruang dan waktu tertentu yang terikat pada kultur tertentu yang berada di tengah-tengah masyarakat tertentu gitu. Jadi artinya antropologi budaya satu bidang, satu disiplin ilmu yang mengkaji manusia dalam suatu lingkup budaya, dan pengkajian itu melihat keunikannya, keunikan manusia itu di tempat itu, di waktu itu, dan persamaannya dengan manusia di tempat dan di waktu yang lain. Gitu. Kemudian supaya tidak abstrak ya penjelasan saya tadi itu, saya akan menyebutkan cara berpikir antropologis. Ini buku-buku yang saya sebutkan sebagai contoh. Ini tadi saya menyebut nama Talal Asad. Dia meriset, menulis suatu studi pengkajian mengenai pain and suffering, rasa sakit dan penderitaan. Jadi ternyata masalah rasa sakit dan penderitaan itu bukan hanya masalah kedokteran, bukan hanya masalah perawatan, ilmu perawat, atau masalah psikologi, tapi itu juga bisa menjadi objek studi ilmu antropologi. Jadi bagaimana masyarakat yang hidup pada kurun waktu tertentu memahami rasa sakit. Gitu. Nah, apa yang membedakan masyarakat, pemahaman masyarakat pada waktu itu dengan masyarakat pada waktu-waktu yang lain. Jadi menariknya Talal Asad itu melakukan kajian apa namanya filologis dari dokumen-dokumen lama di gereja. By the way, Talal Asad itu seorang Muslim, anaknya sarjana terkenal Muhammad Asad, tapi dia mengembangkan antropologi Kristen. Dia melacak sebenarnya orang Kristen zaman dulu memahami rasa sakit itu bagaimana sih? Dan apa hubungannya rasa sakit itu dengan agama? Nah, dulu sebelum periode modern, rasa sakit itu desirable. Rasa sakit itu sesuatu yang diinginkan. Nah, tapi lama-lama ya ketika Kristen mengalami sekularisasi, rasa sakit itu di-detach, dilepaskan dari agama gitu. Bagaimana dengan Islam? Itu many extent sampai banyak batasannya, apa namanya, ada perbedaan dalam cara pandang Kristen dengan Islam mengenai rasa sakit. Jadi rasa sakit itu, pain and suffering itu adalah bagian dari religiosity, juz'un minat tadayyun. Kita berpuasa, lapar, ya perut sakit. Gitu. Kita naik haji, ada capek, ada jalan kaki, ada lelah, ada kurang tidur. Jadi beragama itu nggak bisa dilepaskan dari rasa sakit. Gitu. Nah, makna rasa sakit bagi manusia, lintas ruang, lintas waktu, itu juga menjadi kajian antropologi. Gitu. Itu satu contoh ya, termasuk juga bagaimana orang zaman dulu memaknai ritual keagamaan, apa saja yang disebut ritual dan apa yang bukan, dan bagaimana perkembangannya di zaman sekarang.
itu juga bagian dari riset antropologi. Saya sebutkan sebagai contoh dari karya Tal Asad. Termasuk juga ini buku yang fenomenal pada bidang antropologi budaya atau antropologi agama, riset dari Sabah Mahmud, Allahu yarhamha, sudah meninggal, murid dari Tal Asad. Dia tuh sebenarnya sederhana aja. Yang dia teliti itu perempuan berjilbab sama perempuan suka pengajian, ibu-ibu suka pengajian. Yang dia teliti adalah ibu-ibu pengajian di Kairo, di Mesir, gitu. Nah, bagaimana topik itu bisa di-frame menjadi topik antropologi? Jadi yang dia pertanyakan adalah apakah apa yang disebut dengan nilai-nilai kebebasan, freedom, itu satu nilai yang universal atau sebenarnya nggak universal gitu. Maksud saya kebebasan itu begini. Perempuan ingin bebas berekspresi, nggak mau pakai jilbab, terserah mau pakaian kayak apa aja gitu. Nah, apakah itu satu paradigma berpikir orang Barat yang spesifik, ataukah sebenarnya keinginan untuk menjadi bebas dan liberal itu universal? Nah, buku Sabah Mahmud ini disebut fenomenal karena dia bisa menunjukkan dari sudut pandang antropologi bahwa keinginan untuk menerapkan nilai-nilai kebebasan itu nggak universal. Bagi masyarakat Muslim, bagi perempuan Muslim itu mereka hanya kepengen menjadi etis aja. Bagi mereka berjilbab itu cara mereka mengucapkan sami'na wa ata'na dalam beragama gitu. Mereka submission, tunduk kepada agama gitu. Submission kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, riset yang sama pernah dilakukan oleh Leila Abdul-Ghot. Leila Abdul-Ghot itu bahkan lebih sarkastis, dia menyindir orang-orang Barat. Keinginan untuk menjadi bebas itu nggak pernah ada pada ibu-ibu di kampung di Afghanistan sana. Coba kamu tanya ibu-ibu di Afghanistan sana yang kata orang Barat terbelakang, kata orang Barat ditindas laki-laki, ada nggak mereka feeling of envy, perasaan iri hati, mereka berjilbab, iri melihat perempuan-perempuan Hollywood di California sana yang nggak berjilbab bebas terbuka berpakaian. No, they don't have such an envy. Mereka nggak punya perasaan iri hati melihat kebebasan itu. Nah, ini satu bentuk riset antropologi mengkaji apakah the notion of freedom itu sesuatu yang unik, particular, atau dia sesuatu yang universal. Gitu. Termasuk juga, ini satu riset menarik, saya nyebut-nyebut beberapa judul buku yang kebetulan semuanya pernah saya pakai sebagai bahan kuliah dulu di Arizona. Ini menariknya riset antropologi tentang mimpi. Saya juga senang baca buku ini karena ternyata mimpi pun bisa dijadikan objek riset gitu. Nah, ini Amira Mittermeier. Mittermeier ini blasteran Mesir dan Jerman. Dia mengkaji bagaimana sih masyarakat Mesir memahami mimpi. Gitu. Apa makna mimpi bagi masyarakat Mesir dan apa yang membuat mereka memahami mimpi itu seperti itu dan apa yang membedakan pemahaman mereka dengan pemahaman sebelum mereka. Nah, pasti selalu konteks sosial budaya itu berperan penting. Kita harus melihat Mesir pada saat ini adalah Mesir yang ada pasca kolonialisasi, jadi post kolonialisme. Kemudian post Arab Spring. Jadi kehidupan sosial politik sudah sangat kompleks, kemudian mereka bermimpi dan bagaimana mereka melihat mimpi itu di tengah kekompleksan itu. Bandingkan dengan narasi misalnya seperti Ibnu Sirin yang menulis Tafsirul Ahlam, bandingkan dengan Al-Ghazali misalnya yang berbicara tentang mimpi dalam Al-Munqidh Minad Dolal, apa yang berbeda, apa yang sama itu misalnya. Nah, itu riset antropologi dari Amira Mittermeier. Kalau ini orang Amerika Latin, Eduardo Kohn, judulnya How Forests Think. Bagaimana hutan berpikir. Jadi ini antropologi non-human. Jadi kajian antropologi tapi yang dikaji adalah interaksi manusia dengan non-manusia.
dalam hal ini adalah interaksi manusia dengan hutan tempat mereka tinggal dan dengan makhluk-makhluk hutan. Si Eduardo Korn ini melakukan riset ke pedalaman Amazon, tinggal bertahun-tahun, dan ya melihat bagaimana masyarakat suku asli Amazon itu hidup bersama jaguar, jadi mangsa jaguar, membunuh jaguar, hidup dengan semut-semut hutan, dengan anjing-anjing hutan gitu. Dan itulah yang dijadikan objek studi antropologi oleh Eduardo Korn ini. Jadi bagaimana manusia berinteraksi dengan binatang dan kehidupan alam. Itu juga satu riset antropologi. Nah, kemudian kita lompat mengenai metode utama dalam disiplin antropologi. Ada yang disebut dengan etnografi. Etnografi itu adalah studi yang mengkaji tentang kebudayaan manusia atau bagaimana cara menulis tentang kebudayaan manusia. Nah, studi tentang etnografi sebenarnya tidak harus melakukan penelitian lapangan, bisa saja, dan ini yang dilakukan oleh etnografer generasi awal, mereka cukup pergi ke museum. Kayak A.B. Tyler itu ya, A.B. Tyler kan dikenal sebagai antropolog dari Inggris. Yang dia lakukan, dia pergi aja ke museum-museum, kemudian artefak-artefak itu dia pahami, dia klasifikasikan, dan dia rekonstruksi gitu. Data-data kasar itu dia bangun narasinya. Nah, tapi kemudian studi antropologi identik dengan observasi lapangan atau yang disebut dengan observasi partisipatoris. Jadi antropolog hidup langsung bersama masyarakat yang diteliti dalam kurun waktu yang ya cukup lama, minimal setahun. Biasanya kalau kita mengurus perizinan dari kampus dan ada di bawah bimbingan supervisor kita mempersyaratkan kita hidup selama setahun bersama objek yang kita kaji. Termasuk juga bisa berbahasa mereka, kemudian ya hidup ala mereka, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka gitu. Contohnya itu adalah Malinowski, tinggal di Papua Nugini selama 2 tahun. Nah, tapi kemudian berkembang lagi metode yang lain dalam studi antropologi, studi teks atau filologi, dan terutama ini generasinya Talal Asad tadi itu. Dia kan tadi meneliti rasa sakit. Tapi kan rasa sakitnya orang pada abad 14, 15. Bagaimana meneliti pandangan budaya abad itu mengenai rasa sakit? Ya tidak lain caranya adalah dengan meneliti manuskrip-manuskrip itu. Nah, maka muncullah sekarang satu pendekatan baru yang disebut dengan antropologi berbasis teks klasik atau berbasis manuskrip. Memahami teks-teks itu untuk memahami kebudayaan manusia. Gitu. Tapi kemudian ada yang menggabungkan kedua-duanya. Jadi turun terjun ke lapangan iya, tinggal bersama masyarakat yang diteliti iya, dalam waktu minimal setahun, tapi juga mengkaji teks-teksnya. Saya menyebutkan 2 contoh di sini, kebetulan dua-duanya juga sudah pernah saya baca. Pertama adalah karya Brinkley Messick. Brinkley Messick ini orang dari University of Columbia di New York. Dia mengkaji tentang sejarah hukum Islam atau bahkan penerapan hukum Islam di Yaman. Nah, cara dia mengkaji adalah dia bolak-balik ke Yaman, tinggal bersama masyarakat Yaman, berbahasa Arab dengan dialek Yaman. Tapi di samping itu juga dia meneliti produk-produk fatwa, kemudian buku-buku induk fikihnya masyarakat Yaman yang dia teliti, khususnya dia meneliti masyarakat Zaidiyah. Jadi dia mendalami fikih Zaidiyah, gabungan dari itu. Nah, ini buku yang juga menarik, Ariana Kisa, ini disertasi di Harvard. Dia meneliti tentang pendidikan hukum Islam, jadi pengajaran syariah di Al-Azhar University. Caranya bagaimana dia meneliti? Pertama, dia pergi ke Al-Azhar, duduk di kajian-kajian di ruak-ruak Al-Azhar itu, duduk di kelas, duduk bersama syekh. Tapi di samping itu juga dia meneliti
teks-teksnya, meneliti mukoror-mukorornya. Nah, ini menggabungkan antara pendekatan observasi dan pendekatan filologis dalam kajian antropologi. Oke, selanjutnya mungkin ini saya sampaikan singkat-singkat aja. Jadi antropologi itu sudah mengalami fase-fase perkembangan. Sederhananya mungkin bisa kita bagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah fase awal, kemudian fase lanjutan, fase modern. Fase awal itu antropologi ya masih identik dengan kajian masyarakat pedalaman. Jadi kalau mengkaji antropologi ya pergi ke hutan, ke Amazon, ke Papua Nugini tadi, ke masyarakat pedesaan. Nah, kemudian juga menggunakan evolusi sosial. Jadi kehidupan manusia itu dibuat kayak tangga-tangga. Tangga paling bawah namanya tangga barbarik, tangga kemajuan, tangga pengetahuan, sampai puncak dari kebudayaan manusia itu adalah sekularisme yang ditandai dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Itu yang disebut dengan evolusi sosial. Kemudian karakter ilmu antropologi klasik itu juga sangat Eurocentric, jadi barat banget gitu. Tapi yang seperti itu juga tidak bertahan lama, karena antropologi juga mengalami satu putaran yang disebut dengan dekolonisasi, dikritik habis-habisan, bau-bau kolonial tadi. Sehingga antropologi saat ini tetap mengkaji kebudayaan manusia, tetapi antropologi tidak hanya mengkaji masyarakat jauh di pedalaman atau far away society. Bisa jadi antropologi justru mengkaji masyarakat barat sendiri, mengkaji masyarakat modern. Bahkan kajian antropologi hari ini sudah mengkaji masyarakat digital gitu. Nah, termasuk ciri selanjutnya adalah antropologi berusaha keluar dari belenggu Eurocentrik tadi. Ini satu contoh bagaimana antropologi dilakukan untuk mengkaji sains. Saya menyebutkan contoh ini karena ini karya dosen saya, Gaimon Benit, di Arizona State University. Kemudian ini contoh antropologi masyarakat digital, terutama peristiwa demo besar-besaran kasus rasisme di Amerika pada waktu itu, George Floyd, kita semua mengikuti. Saya juga waktu itu masih di Amerika Serikat, mengikuti secara langsung, melihat bagaimana hiruk pikuk protes masyarakat terhadap kultur rasis di Amerika Serikat. Tetapi juga ternyata protes itu tidak hanya ada di jalan, protes itu juga terjadi di dunia Twitter, di dunia sosial media, dan sekarang ada yang melakukan penelitian tentang protes sosial media terhadap rasisme di Amerika Serikat itu. Nah, ini kemudian lanjutan dari materi mengenai antropologi budaya. Di dalam antropologi budaya itu ada beberapa cabang. Ada antropologi politik, ada antropologi psikologi, dan seterusnya. Termasuk juga di bawah antropologi budaya itu ada antropologi agama. Nah, di dalam antropologi agama itu kemudian berdirilah antropologi Kristen, antropologi Islam, antropologi Yahudi, dan seterusnya. Tampaknya saya skip aja bagian yang menjelaskan tentang antropologi Islam. Bagi yang tertarik mendalami masalah ini, Anda bisa baca artikelnya Talal Asad atau Ovamir Anjum. Saya juga menjelaskan topik ini dalam buku saya Dekolonisasi Pengetahuan yang terbit tahun lalu, tahun 2022. Nah, sekarang ini tarif atau introduction bagi yang non spesialis, yang tidak mendalami bidang ilmu falak atau ilmu astronomi. Tentu saja ini audiens non OIF, karena kalau OIF sudah makanan sehari-hari gitu. Ilmu falak atau ilmu astronomi Islam itu suka disebut sebagai hay'ah, kemudian ilmu falak sendiri. Hari ini istilah yang populer adalah ilmu falak, tetapi sebenarnya pada masa lalu istilah yang lebih populer adalah ilmu hay'ah. Kemudian di dalam cabang ini ada satu sub cabang yang disebut dengan ilmu mawaqit atau ilmu falak syar'i. Jadi ilmu mawaqit itu sebenarnya ilmu yang lebih spesifik. Dia mengkaji tentang bagaimana ilmu falak itu dapat digunakan untuk mengatur untuk membantu manusia mengetahui waktu-waktu ibadah, termasuk juga mengetahui arah kiblat. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu mawaqit atau ilmu falak syar'i.
topik yang dikaji dalam bidang ini penentuan waktu sholat, penentuan arah kiblat, penentuan gerhana matahari, penentuan awal bulan Hijriah. Itu tipikal. Jadi kalau kita buka buku Al-Madkhal ila Ilmil Falak, umumnya selalu ada pembahasan mengenai 4 topik ini. Kalau kita lihat skripsi, risalah magister, doktoral, ya revolve around, jadi berputar pada 4 isu ini. Kemudian integrasi, satu pengantar konseptual, apa yang dimaksud dengan integrasi? Integrasi itu artinya adalah menyatukan, membaurkan berbagai komponen menjadi satu kesatuan yang berfungsi dengan baik. Bagaimana integrasi dilakukan? Ini suatu pembicaraan yang kompleks, tapi saya ingin menyederhanakannya menjadi 3 bentuk. Pertama, integrasi bisa dilakukan dengan cara melihat isu-isu keislaman tapi dengan pendekatan sosial, humaniora, sains. Jadi artinya apa? Artinya objek materialnya adalah isu-isu keislaman, tapi kerangka teoretiknya atau objek formalnya adalah teori-teori di bidang sosial, humaniora, atau sains yang relevan. Atau sebaliknya, integrasi bisa dilakukan dengan cara melihat satu isu pada bidang sains, sosial, dan humaniora dari tradisi intelektual Islam. Dalam model yang kedua ini, objek materialnya adalah masalah sains, masalah sosial, dan humaniora, tetapi objek formalnya adalah sudut pandang atau kerangka teoretik Islam. Nah, kajian kita mengenai irsyad ahlil millah itu masuk kategori yang pertama, ya, artinya isu substantifnya adalah isu-isu keislaman, ditulis buku ditulis oleh sarjana muslim, tetapi dilihat dari pendekatan antropologi. Jadi itu masuk kepada bentuk integrasi yang pertama ini. Di luar itu ada yang disebut dengan pendekatan interdisipliner, melihat satu isu dari beragam perspektif dengan mencari titik temunya atau mencari koherensinya. Kami sendiri di CISIK sedang menekuni topik ini, sekarang sedang merumuskan berbagai buku pedoman, baik buku pedoman filosofis, metodologi, sampai pedoman praktis implementasi kebijakan-kebijakan integrasi di UMY. Terakhir, bagaimana integrasi antropologi dan astronomi Islam terjadi? Integrasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan pertanyaan analitis antropologi untuk melihat pandangan para ulama Islam mengenai persoalan ilmu falak. Bagaimana relasi atau keterhubungan antara muslim lintas benua untuk persoalan ilmu falak, baik arah kiblat, awal bulan, gerhana, dan seterusnya. Apa yang unik pada setiap negara, pada setiap kebudayaan, dan apa yang sama dari beragam fenomena tersebut. Kemudian bagaimana kolonialisme membentuk pandangan mereka tentang hubungan Islam dan sains. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa isu sains itu juga isu antropologi, sehingga pemahaman ulama mengenai sains, kita merekonstruksinya, menjelaskannya, itu juga bisa disebut sebagai satu kajian antropologi. Kemudian yang keempat, bagaimana perkembangan sains dan teknologi mempengaruhi cara pandang mereka, muslim, atau lebih khusus lagi para ulama, tentang agama dan norma fikih. Apa yang membedakan pemahaman sarjana muslim di zaman modern dan sarjana muslim di abad pertengahan tentang isu ini.